Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peneliti maupun para pengembang riset di Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan lanjut pada eh, slide yang ketiga ya, atau seri yang ketiga tentang eh, hibah dikti yang akan nanti kita usulkan di tahun 2024. Ah, Adapun judul daripada riset kali ini yakni tentang hmm, latar belakang ya. Jadi uh, kita akan mencoba untuk membahas uh, sebuah latar belakang yang baik atau yang ideal dalam proposal riset penelitian yang akan kita usulkan. Oke, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk sebuah proposal usulan, latar belakang menjadi hal yang uh, cukup baik, tidak terpisahkan dengan rangkaian batang tubuh daripada proposal itu sendiri, yang artinya bahwa latar belakang akan menjadi sebuah rujukan bahwa riset yang kita lakukan atau penelitian yang hendak kita laksanakan memiliki alasan rasional seperti apa dan ada logik uh, rasional yang bisa kita tunjukkan bagi uh, pendanaan ya, bagi pemberi dana. Nah, alangkah baiknya dalam latar belakang itu kita bisa menggambarkan secara khusus persoalan apa yang menyebabkan daripada riset ini dilakukan atau fenomena apa yang bisa kita tangkap dari masyarakat atau dari kasus tertentu atau dari fenomena tertentu yang akan mau kita ajukan sebagai realitas yang melatar belakangi riset ini dilakukan. Ya, seperti yang saya sampaikan di seri-seri sebelumnya atau di slide-slide sebelumnya, uh, memang untuk riset ini saya coba fokuskan pada penelitian dasar dan terapan ya. Jadi harapannya ini menjadi sebuah riset yang lebih profesional ya, dan tidak tutup kemungkinan bagi para periset pemula untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang coba saya bangun dalam latar belakang. Oke, latar belakang dan rumusan masalah yang kita teliti, Bapak Ibu sekalian. Jadi secara umum latar belakang adalah bagian pertama yang dari makalah ataupun dari proposal ya, yang mendasari penelitian. Artinya ini yang mendasari pemikiran kita bahwa ada masalah utama yang melatar belakangi daripada penelitian yang akan kita bahas atau yang akan kita lakukan. Jadi ada perbedaan antara pendahuluan dan latar belakang. Jadi informasi yang diberikan kepada pembaca itu kalau pada pendahuluan kita hanya memberikan gambaran umum tentang topik penelitian, sedangkan latar belakang kita membahas lebih luas atau lebih mendalam daripada topik yang kita ajukan tersebut. Itu yang Bapak Ibu harus perhatikan, bahwa memang latar belakang menjadi begitu penting karena ini menyangkut dengan apa yang akan kita teliti, informasi apa yang sudah kita kuasai, logik apa yang sudah bisa kita dapatkan dari tangkapan-tangkapan kita saat melihat fenomena itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita harus bisa membedakan bahwa ada realitas yang bisa kita potret secara umum dan ada logik frame kita yang kita bisa sandingkan, maka akan ada negasi. Negasinya apa? Negasinya adalah uh, kita membutuhkan sebuah
tindakan yang namanya riset untuk bisa memecahkan negasi itu. Negasi apa itu? Jadi negasi yang kemudian membuat kita akan mengetahui bahwa di dalam permasalahan ini yang kita butuhkan adalah ini untuk bisa menjawab daripada persoalan yang sementara dihadapi oleh masyarakat ataupun kelompok-kelompok tertentu. Jadi latar belakang harus begitu spesifik, begitu jelas, terstruktur dengan dasar yang kuat, alasan yang kuat, logis, yang dapat meyakinkan pembaca atau dapat meyakinkan penilai bahwa struktur masalah ini bukan mengada-ngada, tapi memang terjadi dengan alami. Bapak Ibu harus ingat bahwa dalam latar belakang data sangat menjadi hal yang penting sebagai pendukung pernyataan atau mendukung analisis kita. Misalkan kita mengatakan bahwa telah terjadi stunting, prevalensinya tinggi. Ketika kita mengajukan data statistiknya, itu berarti kita memperkuat analisa kita. Berarti kita memperkuat apa yang kita sampaikan bahwa telah terjadi permasalahan stunting pada masyarakat A. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan bahwa di latar belakang kita butuh dukungan data untuk memperkuat logika kita atau logic frame kita bahwa masalah ini penting. Nah, selain kita menginterpretasi atau kita mendeskripsikan dengan pengetahuan atau informasi yang kita dapatkan, kita juga bisa menyodorkan data. Ini yang harus kita ingat di dalam latar belakang, jadi tidak serta-merta hanya kita deskripsikan, kita menganalisa dengan subjektivitas kita, karena saya punya kekhawatiran akan muncul subjektivitas kalau tidak didukung dengan data-data statistik ataupun data monografi dan sejenisnya, memperkuat penjelasan kita ya. Ya. Jadi dalam proposal penelitian kita, usulan riset kita, ada subjek ya, subjek utama dari sebuah latar belakang penelitian apa? Ada informasi latar belakang yang mengidentifikasi, menggambarkan dan menyajikan masalah penelitian yang terdefinisi dengan baik dan mengacu pada literatur yang ada. Ini penting Bapak Ibu, seperti yang dalam gambar yang saya sampaikan. Seperti garis kuning ya, kita menjelaskan sebagai informasi latar belakang yang mengidentifikasi. Oke, sekarang kita baca. Mengidentifikasi. Ada perencanaan pembangunan dan ketahanan pangan di Kabupaten Buru, bla 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 selanjutnya, hingga pada peningkatan daya saing produk pertanian serta klaster lingkungan sumber daya. Namun pada bagian tertentu ketahanan pangan masih sulit dipenuhi. Itu kita mengidentifikasi. Seperti juga ada kondisi ini sebagai petanda bahwa ketimpangan penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Buru semakin tinggi. Nah, ini kita mengidentifikasi situasi apa yang sementara dialami oleh masyarakat atau apa yang sedang dirasakan ya. Termasuk seperti yang di bawah ini, program yang dijalankan secara parsial. Nah, itu kita sudah mengidentifikasi situasi dalam masyarakat, fenomena di masyarakat, atau tema yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita menggambarkan. Oke, ada garis biru yang kurang lebih kita menggambarkan sebuah fenomena atau sebuah kejadian atau keberlanjutan daripada identifikasi tadi. Kita perjelas dengan menggambarkan secara khusus. Ya, ketahanan pangan sulit untuk dipenuhi ketika persoalan pemanfaatan masyarakat menjadi terbalik dengan perencanaan dalam sebuah proses penciptaan masyarakat yang berketahanan pangan. Jadi kita mau menggambarkan kalau kita ingin menciptakan masyarakat yang berketahanan pangan, seharusnya persoalan pemanfaatan lahan itu bisa optimal, tapi ini terbalik. Nah, itu kita sudah coba menggambarkan. Terus ada juga yang
kesenjangan semakin nampak akibat ketersediaan sumber daya alam yang tidak merata. Nah, kita menggambarkan ini kalau ada dukungan data statistik atau monografinya yang jauh sangat mendukung. Ya, ketika kita menggambarkan adanya ketimpangan atau adanya kesenjangan, begitu juga ada permasalahan utama dalam pengetahuan ini adalah bagaimana masyarakat mampu berdiri dan berdaya di atas sumber daya alam yang tersedia di sekitar mereka. Nah, sehingga kita menggambarkan bahwa riset ini bisa menjadi sebuah praktik cerdas dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk mengurangi angka kemiskinan dan menguatkan kemandirian ekonomi lokal. Itu coba kita gambarkan apabila riset ini berhasil. Nah, kandungan-kandungan ini sangat penting, sangat dibutuhkan dalam latar belakang agar terpetakan mana yang kita identifikasi, mana yang bisa kita gambarkan, dan kita menyajikan masalah. Oke, pada list hijau saya coba sampaikan bahwa ada masalah. Apa masalahnya? Bagaimana kohesi sosial dan strategi adaptasi masyarakat desa? Bagaimana strategi pemanfaatan kohesi sosial sebagai strategi adaptasi? Nah, ini masalah. Jadi ada kekuatan tradisi, ada kekuatan budaya di masyarakat yang belum dimanfaatkan untuk mengatasi seperti tadi dalam mengidentifikasi masalah dan menggambarkan masalah. Nah, jadi masalah ini kemudian kita sinkronkan bahwa masalah yang hadir, masalah ketahanan pangan misalkan, terus program ini dijalankan secara parsial, itu hasil identifikasi kondisi ketimpangan dan lain-lain. Ini kemudian kita mengkerucutkan dalam bentuk sebuah masalah bahwa ada kekuatan, ada kesempatan yang namanya budaya itu yang kemudian bisa kita pahami sebagai sebuah kohesi sosial dan ada strategi adaptasi masyarakat yang bisa sebenarnya dieksplorasi untuk mengatasi masalah-masalah seperti yang telah kita sebutkan tadi. Jadi paling tidak dalam sebuah subjek daripada latar belakang penelitian itu bisa menggambarkan itu. Ada identifikasinya, ada penggambarannya, dan kita mengkerucutkan dalam sebuah masalah yang real, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu dalam menggambarkan latar belakang, tidak sekedar saja kita mendeskripsikan, tapi tanpa ada sistematika atau tanpa strategi penyampaian yang sistematis ya maksud saya. Jadi pembaca juga bisa mengetahui atau pemeriksa bisa mengetahui bahwa ya secara sistematis mereka memiliki ini. Nah, terus mereka digambarkan seperti ini, dan masalah yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kurang lebih rumus perhitungannya atau rumus membuat latar belakang seperti itu. Tidak sekedar saja kita melampirkan deskripsi-deskripsi atau dugaan kita, tapi kemudian bisa kita bantu dengan dukungan data-data statistik maupun monografi, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, itu salah satu gambaran umum. Yang sekarang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menulis informasi itu di dalam latar belakang, Bapak Ibu. Ya, kita menyajikan informasi dengan instrumen seperti apa? Definisi terperinci dari topik atau masalah, menyediakan konteks waktu terkait topik dan membandingkan dengan peristiwa atau keadaan terkini. Oke, sudah saya sampaikan lewat gambaran-gambaran yang saya tuliskan. Warna hijau sebagai definisi terperinci, yang biru kita menyediakan konteks waktu, dan yang kuning kita membandingkan. Saya pikir kita bisa lihat, kita bisa memperhatikan seperti yang pada warna kuning, kita membandingkan dengan peristiwa atau keadaan terkini. Contoh, penelitian ini dikonstruksi dari pengamatan data awal terhadap pola kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Buru. Nah, ini kemudian kita bangun dengan membandingkan situasi, ya, membandingkan situasi bahwa dengan sumber daya alam yang begitu banyak, sebenarnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, masalah kemiskinan bisa kita atasi dengan
kepemilikan sumber daya yang cukup besar. Nah, sehingga riset ini begitu penting untuk bisa mensinkronkan antara sumber daya dengan permasalahan. Itu substansinya di situ. Nah, sehingga pada akhirnya uh, melahirkan pendekatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Itu sebagai contoh bagaimana kemudian kita memasukkan uh, perbandingan-perbandingan peristiwa dalam sebuah latar belakang. Oke, kemudian kita coba lihat yang biru. Seperti di atas, data statistik menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Nah, kita coba menyandikan konteks waktu yang terkait dengan topik, ada data, ada presentasi, dan ada gambar yang bisa menjadikan konteks waktu itu terlihat, terukur, dan bisa ditelusuri. Oke. Selanjutnya ada yang warna hijau, definisi terperinci dari topik. Definisi ini bukan berarti kita mengartikan persoalan atau tema kita secara deskriptif umum gitu ya, menjelaskan bahwa masalah ini kenapa terjadi banjir, karena terjadi penyumbatan atau terjadi pengundulan hutan. Tidak juga seperti itu kita mendefinisikan, tapi kita kemudian membangun definisi ini terperinci ya, seperti ini. Kita menjelaskan bahwa judul kohesi dan strategi adaptasi dalam pengembangan kemandirian ekonomi mengikuti skema penelitian dasar. Nah, ini kita coba urai ya. Kenapa kemudian judul ini kita pergunakan? Kenapa analisa ini kita pakai? Kurang lebih ini untuk apa? Kita bisa memaksimalkan data atau informasi kita, atau apa yang mau kita lakukan itu bisa bermanfaat atau bisa memecahkan persoalan-persoalan di dalam masalah kemiskinan dan kemandirian ekonomi desa. Oke, begitu juga kita bisa lihat perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan. Oke, bla 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 bla. Kita menjelaskan, mendefinisikan bahwa perencanaan pangan Kabupaten Buru selalu diarahkan untuk mengikuti meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan revitalisasi pertanian. Nah, artinya apa? Kita mau lihat perencanaan pembangunan yang punya sinkronisasi dengan ketahanan pangan itu bisa meningkatkan dan meningkatkan revitalisasi. Kita definisikan secara terperinci bahwa pemanfaatan perencanaan pembangunan ketahanan pangan itu punya manfaatnya seperti apa, punya dampaknya seperti apa, kita jelaskan secara terperinci. Jadi kurang lebih seperti itu kandungan informasi di dalam latar belakang. Mudah-mudahan ini bisa terserap dengan baik, karena memang agak cukup sulit ketika kita menuangkan informasi di latar belakang. Terkadang para peneliti menyampaikan informasi pada latar belakang itu hanya bersifat statistik atau informasi kalkulasi, seperti misalnya ada korban bencana alam sekian, 100, terus ada korban misalkan kekerasan seksual sekian, tapi kemudian tidak mendefinisikan duduk persoalan itu, ilustrasi permasalahan tidak kita jelaskan. Akibatnya yang tersaji hanya informasi berupa statistik maupun numerik untuk dipahami oleh para penilai maupun pembaca. Nah, saya pikir gaya menulis proposal ini harus dirubah agar kita bisa mendapatkan mutu proposal yang lebih akurat. Bapak Ibu sekalian, itu harapan saya. Kita pindah ke selanjutnya tentang rumusan masalah yang diteliti. Oke, saya coba gambarkan dengan sederhana. Ada bagaimana mengidentifikasi bidang kajian secara umum, membedah sesuai subarea, pilih subarea yang menjadi fokus penelitian, kemudian ajukan pertanyaan penelitian dan merumuskan tujuan. Ini jadi langkah-langkah dalam rumusan masalah tidak berhenti hanya sekedar kita menuliskan bahwa bagaimana banjir bandang terjadi, apa yang menyebabkan banjir bandang terjadi di daerah A misalnya. Tidak seperti itu saja. Kalau menurut saya itu bisa, namun tidak begitu bisa jelas dalam
permasalahan. Namun sebaliknya saya coba sampaikan bahwa rumusan masalah penelitian adalah pernyataan yang membahas kesenjangan dalam pengetahuan, tantangan atau kontradiksi dalam bidang tertentu. Peneliti merumuskan masalah penelitian untuk mengidentifikasi dan menentukan tujuan studi dan analisis. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana rumusan masalah itu dia memiliki identifikator, ya bukan identifikator maksud saya, dia mampu mengidentifikasi, karena dengan identifikasi ini maka kita bisa menentukan tujuan kita. Misalnya kita mengidentifikasi bahwa uh, masalah banjir itu akibat pengundulan hutan di hulu. Nah, kita mengidentifikasi seperti itu, atau mungkin dalam kuantitatif hipotesis ya, kita punya dugaan sementara atau dugaan awal seperti itu. Nah, kemudian kita punya tujuan. Identifikasi ini melahirkan tujuan apa? Tujuan riset ini kemudian untuk mengeksplorasi ataupun mengkomparasikan atau apapun kalimat itu yang terkait dengan pengundulan hutan. Apa yang menyebabkan hutan itu bisa gundul? Kita tidak berbicara tentang banjir dulu. Nah, karena banjir itu merupakan dampak terakhir daripada pengundulan ataupun penyumbatan dan lain terhadap aliran sungai misalkan. Nah, sinkronisasi antara identifikasi dengan tujuan studi itu harus jelas, sehingga kita akan tahu ranah mana yang akan kita teliti dan analisis kita mau kita arahkan seperti apa. Nah, itu yang buat saya yang sangat penting dalam membuat rumusan masalah. Jadi tidak sekedar hanya menuliskan apa penyebab terjadinya banjir bandang, tidak juga, tapi kemudian coba kita bangun rumusan masalah dengan mungkin lebih akurat, Bapak Ibu, lebih sederhana dan enak dibaca atau mudah dipahami oleh para penilai. Nah, seperti yang coba saya contohkan, misalkan bagaimana memanfaatkan posisi sosial keterlekatan yang ada pada masyarakat di Kabupaten Bogor untuk menciptakan desa yang memiliki kemandirian. Oke, berarti di sini saya sudah coba mengidentifikasi bahwa ada kohesi dan jaringan sosial dalam masyarakat. Ini sudah teridentifikasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian salah satu tujuan riset ini adalah coba mengeksplorasi daripada kohesi yang ada pada masyarakat, sehingga analisisnya juga akan memasuki pada sebuah ruang yang namanya kajian kohesi dan jaringan sosial. Merumuskan itu, maka seperti yang pada gambar kuning ini, bagaimana kohesi sosial dan strategi adaptasi pada masyarakat. Nah, bagaimana strateginya? Kalau kita lihat pada gambar kuning itu pada tataran ajukan pertanyaan penelitian. Jadi yang berlis kuning ini adalah sebuah ajuan daripada rumusan penelitian. Nah, sementara seperti merumuskan tujuan ini menjadi pendekatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Jadi kita merumuskan tujuan. Tujuannya apa? Yaitu sebuah pendekatan yang mampu mengatasi kemiskinan yang terjadi misalnya di Kabupaten Buru. Jadi Bapak Ibu, dengan langkah-langkah merumuskan masalah penelitian, kita bisa menjadi jelas dan bisa menjadi terukur bahwa apa yang kita lakukan itu secara sistematis dan tidak kemudian menduga atau tidak kemudian menuduh sesuatu sebagai permasalahan. Jadi kita mulai dengan mengidentifikasi, nah, seperti pada gambar ini tentang ketahanan pangan dan isu tentang kemandirian pangan. Kemudian kita membedah sesuai subarea, biasanya yang produk daerah, terus penciptaan masyarakat yang berketahanan pangan. Kita coba bedah, mungkin masih masih bisa yang lain. Nah, kemudian pilih subarea menjadi fokus penelitian. Nah, warna merah tadi yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ini menjadi subarea yang penting untuk menandai bahwa kita berfokus pada masalah ini. Apa masalahnya? Masalahnya adalah pada pemanfaatan kohesi sosial dan jaringan sosial. Nah,
Ketika kita sudah menemukan pada tahapan seperti itu, maka kita bisa mengajukan pertanyaan penelitian kita, apa sih yang kita uh, permasalahkan atau apa yang kita ajukan sebagai bahan pertanyaan. Ya kurang lebih seperti itu, bagaimana posisi dan strategi adaptasi yang kemudian punya hubungan yang begitu kuat dengan rumusan tujuan. Tujuan kita sederhana, sebuah pendekatan yang dapat mengatasi kemiskinan. Saya pikir rumusan masalah yang akan diteliti tidak mudah ketika seorang peneliti itu membuat proposal yang hanya sekedar mendeskripsikan, tapi harus memiliki strategi atau memiliki cara yang baik untuk merumuskan rumusan masalah menjadi begitu sistematis. Oke. Selanjutnya saya coba menyajikan hal-hal yang sederhana saja. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kuat bahwa dalam merumuskan penelitian, rumusan masalah penelitian, kita harus memiliki poin-poin penting. Kita harus bisa memiliki strategi dalam penyampaian atau penyusunan pertanyaan rumusan masalah. Seperti yang coba saya bangun, Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Pertama tentang rumusan masalah yang dibahas sebaiknya bahasanya singkat, padat, dan jelas. Pada akhirnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi di antara apa yang seharusnya terjadi dan apa sebenarnya terjadi. Apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Kemudian ada juga apa yang diharapkan dan apa yang akan dicapai. Oke, saya pikir ini menjadi sebuah rumusan penting dalam penyusunan masalah, rumusan masalah. Nah, Bapak Ibu harus ingat bahwa deskriptif yakni mendeskripsikan fenomena gejala yang cerita padanya dengan menggunakan kata tanya. Nah, kalau riset kita bersifat deskriptif atau eksploratoris atau eksploratoris, itu memang menggejala fenomena secara mendalam. Nah, sementara eksplanatoris itu menjadikan atau menjelaskan pola-pola yang terjadi dengan fenomena ini dengan menentukan pertanyaan apa ada hubungan korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Jadi eksplanatoris ini dia coba mengkaji atau menentukan pertanyaan yang mau mengukur korelasi ataupun pengaruh ataupun bisa juga apa signifikansi dari sebuah kejadian atau sebuah permasalahan yang akan kita teliti. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami ini dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menyusun rumusan masalah yang cukup sederhana. Oke, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Jadi sederhana saja bagi kita untuk kemudian menyusun latar belakang, membangun latar belakang kita hingga kita menyusun sebuah rumusan masalah. Jadi proposal penelitian tiba, harapan saya penelitian dibangun, maksud saya proposal penelitian dibangun dengan sesuatu yang sistematis, terukur, dan bisa bertanggung jawab agar apa saat dinilai atau saat diperiksa itu memudahkan. Sesuatu yang terukur, sistematis akan sangat mudah untuk dinilai atau dipahami ketimbang dengan hal-hal yang bersifat subjektif daripada peneliti sendiri. Jadi saya tekankan buat Bapak Ibu sekalian, latar belakang hingga rumusan masalah terlihat begitu simpel. Kadang di antara kita banyak juga yang sering menganggap itu adalah sesuatu yang bisa kita rujuk, kita ambil, yang sebenarnya menjadi sebuah poin penting bahwa ada kejelasan daripada latar belakang yang kita bangun dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi itu poin-poin penting dalam hal penyusunan latar belakang mohon diperhatikan, dan saya berharap kita semua bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham dan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Silakan
kita membangun komunikasi untuk mengembangkan proposal atau riset-riset yang lebih komprehensif ke depan. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan. Sekiranya dapat manfaat bagi Bapak Ibu sekalian serta saya juga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.